Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putri Laili dengan NIM 010, Kusnia Akmalunisa dengan NIM 011, Salsa Nur Hanifah dengan NIM 012, Deviana Rizky Isnanda Putri dengan NIM 014, Kurnia Nur Putri Wijayanti dengan NIM 015. Topik pembahasan kali ini adalah tabel frekuensi, ukuran letak, dan ukuran dispersi. Frekuensi adalah banyaknya kejadian yang ada pada kelas-kelas tertentu. Penyajian statistik data berkelompok dalam bentuk tabel, di mana setiap data dikelompokkan dalam kelas interval beserta frekuensinya disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Berikut ini adalah contoh tabel frekuensi nilai UTS Statistika 40 mahasiswa. Data pertama dengan nilai 71 sampai 73 dengan frekuensi 2. Data kedua dengan nilai 74 sampai 76 dengan frekuensi 5. Data ketiga dengan nilai 77 sampai 79 dengan frekuensi 13. Data keempat 80 sampai 82 dengan frekuensi 14. Data kelima dengan nilai 83 sampai 85 dengan frekuensi 4. Data keenam dengan nilai 86 sampai 88 dengan nilai frekuensi 2 dan frekuensi berjumlah 40. Berikut terdapat istilah-istilah. Istilah interval kelas, selang atau interval yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas dalam distribusi. Batas bawah, yang artinya bilangan yang terletak di sebelah kiri tanda strip pada suatu kelas interval. Batas atas, artinya bilangan yang terletak di sebelah kanan tanda strip pada suatu kelas interval. Berikut terdapat contoh, yaitu interval 71 sampai 73 dengan frekuensi 2, batas bawah 71 dan batas atas 73. Interval 74 sampai 76, frekuensi 5, batas bawah 74 dan batas atas 76. Interval 77 sampai 79, frekuensi 13, batas bawah 77 dan batas atas 79. Interval 80 sampai 82, frekuensi 14, batas bawah 80, batas atas 82. Interval 83 sampai 85, frekuensi 4, batas bawah 83 dan batas atas 85. Interval 86 sampai 88, frekuensi 2, batas bawah 86 dan batas atas 88. Selanjutnya, nilai tengah adalah nilai yang diperoleh dengan rumus XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Tepi bawah adalah bilangan yang diperoleh dengan mengurangi batas bawah dengan 0,5. Tepi atas, bilangan yang diperoleh dengan menambahkan batas atas dengan 0,5. Berikut adalah contoh tabel. Data 71 sampai 73 dengan frekuensi 2, nilai tengah 72, tepi bawah 70,5, tepi atas 73,5. Data 74 sampai 76 dengan frekuensi 5, nilai tengah 75, tepi bawah 73,5, tepi atas 76,5. 77 sampai 79 dengan frekuensi 13, nilai tengah 78, tepi bawah 76,5, tepi atas 79,5. Data 80 sampai 82 dengan frekuensi 14, nilai tengah 81, tepi bawah 79,5 dan tepi atas 82,5. Data 83 sampai 85 dengan frekuensi 4, nilai tengah 84, tepi bawah 82,5, tepi atas 85,5. Data 86 sampai 88 dengan frekuensi 2, nilai tengah 87, tepi bawah 85,5, tepi atas
88,5. Berikutnya panjang kelas. Panjang kelas dapat diperoleh dengan rumus P sama dengan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1, atau P sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Frekuensi kumulatif kurang dari frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi yang nilainya lebih kecil atau sama dengan tepi atas pada masing-masing kelas. Frekuensi kumulatif lebih dari frekuensi kumulatif jumlah frekuensi yang nilainya lebih besar atau sama dengan tepi bawah pada masing-masing kelas. Berikut contoh dari frekuensi kumulatif kurang dari. Data kurang dari 73,5 dengan frekuensi kumulatif kurang dari 2. Kurang dari 76,5, frekuensi kumulatif kurang dari 7. Kurang dari 79,5 dengan frekuensi kumulatif kurang dari 20. Kurang dari 82,5 dengan frekuensi kumulatif kurang dari 34. Kurang dari 82,5 dengan frekuensi 34. Kurang dari 85,5 dengan frekuensi kumulatif kurang dari 38. Kurang dari 88,5 dengan frekuensi kumulatif kurang dari 40. Langkah membuat tabel frekuensi. Yang pertama, tetapkan data terbesar dan data terkecil, kemudian tentukan rank-nya. Yang kedua, bagi rank ini ke dalam sejumlah interval kelas yang mempunyai ukuran yang sama. Biasanya, banyak interval kelas yang digunakan antara 5-20, tergantung pada mentahannya. Sedangkan yang ketiga, hitung lebar interval kelas dengan rumus D sama dengan rank per jumlah banyak interval kelas. Jika diperlukan dapat dibulatkan untuk memudahkan penghitungannya. Sedangkan yang keempat, starting point. Mulailah dengan bilangan batas bawah untuk kelas interval pertama dan dapat dipilih sebagai data terkecil dari observasi. Yang kelima, dengan menggunakan batas bawah interval kelas pertama dan lebar interval kelas ditentukan batas bawah interval kelas lainnya. Sedangkan yang keenam, susunlah semua batas bawah interval kelas secara vertikal, kemudian tentukan batas atas persesuaiannya. Sedangkan yang ketujuh, kembalilah ke data mentah dan gunakan turus untuk memasukkan data pada interval kelas yang ada. Contoh soal dapat dilihat sebagai berikut. Nilai 90 mahasiswa pada ujian akhir mata kuliah statistika sebagai berikut bisa dilihat. Cara penyelesaiannya, langkah-langkah untuk membuat tabel frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai tertinggi adalah 96, nilai terendah adalah 43. Rank 96 dikurangi 43 sama dengan 53. Yang kedua, tetapkan jumlah kelas, dalam hal ini diambil 6. Yang ketiga, lebar interval kelas D sama dengan 53 per 6 sama dengan 8,83. Dibulatkan menjadi 10 agar mudah dalam penghitungannya. Yang keempat, diambil bilangan 41 sebagai batas bawah untuk kelas pertama. Yang kelima, selanjutnya batas bawah untuk kelas kedua adalah 41 ditambah 10 sama dengan 51. Batas bawah untuk kelas ketiga adalah 51 ditambah 9 sama dengan 61, dan seterusnya sampai kelas ke-6. Batas atas kelas interval yang bersesuaian dengan 51 untuk kelas pertama dan 60 untuk kelas kedua, dan juga seterusnya. Selanjutnya, gunakan turus untuk memasukkan data ke dalam interval kelas sehingga diperoleh tabel frekuensi nilai ujian akhir mata kuliah statistika 90 mahasiswa sebagai berikut. Melalui tabel tersebut, kita dapat mengetahui pola penyebaran nilai mahasiswa. Paling banyak nilai yang diperoleh mahasiswa adalah pada interval 71 sampai 80, dan paling sedikit nilai yang diperoleh mahasiswa termuat pada interval 41 sampai 50. Sedangkan mahasiswa yang mendapat nilai istimewa atau di atas 90 sebanyak 11 orang.
ukuran letak. Ukuran letak merupakan suatu nilai tunggal yang mengukur letak nilai-nilai pada suatu data atau biasanya disebut juga dengan ukuran yang didasarkan pada letak dari ukuran tersebut dalam satu distribusi. Macam-macam kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Oleh karena itu, masing-masing bagian mengandung 25% data observasi. Pada satu set, data observasi mempunyai 3 buah kuartil, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Kuartil data per kelompok dapat dihitung dengan rumus QK sama dengan B1 plus KN per 4 tutup kurung dikurangi CFB dibagi FI kali 1I. Selanjutnya yaitu contoh soal kuartil. Sebuah perusahaan sedang meneliti hasil penjualan dari 20 karyawan pemasarannya. Data yang didapatkan oleh perusahaan tersebut adalah seperti tabel berikut ini. Dapat kalian lihat tabel sebelah kiri yaitu frekuensi dan tabel sebelah kanan yaitu penjualan rupiah dalam satuan juta. Pada kolom pertama, penjualan 8 sampai 10 juta, frekuensinya 2. Penjualan 11 sampai 13 juta, frekuensinya 4. Penjualan 14 sampai 16 juta, frekuensinya 6. Penjualan 17 sampai 19 juta, frekuensinya 4. Penjualan 20 sampai 22 juta, frekuensinya 3. Penjualan 23 sampai 25 juta, frekuensinya 1. Jadi N atau banyaknya data yaitu 20. Nah, setelah itu kita akan mencari frekuensi kumulatifnya. Dapat kita lihat kolom bagian kanan yaitu berisi penjualan rupiah dalam satuan juta. Kolom tengah yaitu frekuensi dan yang paling kiri yaitu frekuensi kumulatifnya. Penjualan 8 sampai 10 juta, frekuensinya 2, frekuensi kumulatifnya yaitu 2. Penjualan 11 sampai 13 juta, frekuensinya 4 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 6. Penjualan 14 sampai 16 juta, frekuensinya 6 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 12. Penjualan 17 sampai 19 juta, frekuensinya 4 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 16. Penjualan 20 sampai 22 juta, frekuensinya 3 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 19. Penjualan 23 sampai 25 juta, frekuensinya 1 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 20. N sama dengan 20. Selanjutnya kita mencari Q2 dengan rumus setengah N plus 1. N-nya tadi sudah kita ketahui yaitu 20. Jadi langsung kita masukkan Q2 sama dengan setengah 20 plus 1 sama dengan setengah dikali 21. Jadi Q2 yaitu 10,5. Selanjutnya kita mencari Q2 data berkelompok dengan rumus BI plus KN per 4 min frekuensi kumulatif per Fx dikali I. Q2 sama dengan 13 plus 2 dikali 20 per 4 min 6 per 6 dikali 3, yaitu 13 ditambah 10 min 6 per 6 dikali 3, yaitu 13 plus 4 per 6 dikali 3. 3 kita sederhanakan dengan 6. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Jadi 4 per 2 sama dengan 2. I2 sama dengan 13 plus 2. Jadi I2 sama dengan 15. Selanjutnya yaitu desil. Apa sih desil itu? Desil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi 10 bagian sama banyak. Oleh karena itu, masing-masing bagian mengandung 10% data observasi. Desil data berkelompok dapat dihitung dengan rumus PI sama dengan TB plus P I per 10 N min F besar per F kecil, di mana PI yaitu
desil ke I. TB yaitu tepi bawah interval kelas, dan P yaitu panjang kelas interval, N atau sigma F yaitu banyaknya data, F besar yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas, dan F kecil yaitu frekuensi pada kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal desil. Hitunglah nilai D5 dan D8 dari data distribusi kelompok berikut ini. Dapat kita lihat di situ terdapat 3 kolom. Yang sebelah kanan yaitu interval, yang tengah yaitu frekuensi, dan yang paling kiri yaitu frekuensi kumulatif. Kelas interval 21 sampai 25 frekuensinya 3 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 3. Kelas interval 26 sampai 30 yaitu frekuensinya 9 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 12. Kelas interval 31 sampai 35 frekuensinya 4 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 16. Kelas interval 36 sampai 40 frekuensinya 10 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 26. Kelas interval 41 sampai 45 frekuensinya 3 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 29. Kelas interval 46 sampai 50 frekuensinya 11 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 40. Jadi F atau penyenya data yaitu 40. Lanjut, kita akan mencari desil kelima. Desil kelima terletak pada 5/10 dikali 40. 40 kita dapat dari banyaknya data. Selanjutnya 40 kita sederhanakan dengan 10, yaitu 10 dibagi 10 1, 40 dibagi 10 4. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Kelas intervalnya terdapat pada 36 sampai 40. Lanjut, D5 sama dengan 35,5 ditambah 5 dikali 20 min 16, atau 16 itu frekuensi kumulatifnya, per 10, yaitu jawabannya 5 dikali 4, 4 nya dapat dari 20 min 16 per 10, jadi 20 per 10 yaitu 2 sama dengan 35,5 ditambah 2 yaitu 37,5. Jadi D5 nya yaitu 37,5. Setelah itu kita mencari D8. Desil ke-8 terletak pada 8/10 dikali 40. Sama, jadi 40 sama 10 kita sederhanakan. 10 dibagi 10 yaitu 1, 40 dibagi 10 yaitu 4. Jadi 8 dikali 4 yaitu 32. Kelas intervalnya terletak pada 46 sampai 50. Selanjutnya D8 sama dengan 45,5 ditambah 5 dikali 32 min 29 per 11. Terus lanjut 45,5 ditambah 5 dikali 3 dari 32 min 29 tadi per 11. 45,5 ditambah 15 per 11. 15 per 11 yaitu 1,36. Jadi 45,5 ditambah 1,36 sama dengan 46,9. Selanjutnya yaitu presentil. Presentil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi 100 bagian yang sama besar. Oleh karena itu, masing-masing bagian mengandung 1% data observasi. Pada satu set data observasi mempunyai 99 presentil, yaitu P1, P2, P3, P4 sampai P99. Presentil data berkelompok dapat dihitung dengan rumus PI sama dengan TB plus P I per 100 N min F besar per F kecil, di mana PI yaitu presentil ke I, TB yaitu tepi bawah kelas interval kelas, P yaitu panjang kelas, N sama dengan sigma F atau banyaknya data, F besar yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut, dan F kecil yaitu frekuensi pada kelas. Selanjutnya yaitu contoh soal presentil. Hitunglah nilai dari
P25 dari data distribusi kelompok berikut ini. Di situ terdapat 3 kolom, yaitu interval, frekuensi, dan frekuensi kumulatifnya. Interval 21 sampai 25 frekuensinya 3 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 3. Interval 26 sampai 30 frekuensinya 9 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 12. Interval 31 sampai 35 frekuensinya 4 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 16. Interval 36 sampai 40 frekuensinya 10 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 26. Interval 41 sampai 45 frekuensinya 3 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 29. Interval 46 sampai 50 frekuensinya 11 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 40. Lanjut penyelesaiannya, yaitu persentil ke-25 terletak pada 25/100 dikali 40. 25/100 kita sederhanakan, yaitu 25 dibagi 25 1, 100 bagi 25 4. Jadi 1/4 dikali 40. Kita sederhanakan lagi, 4 dibagi 4 1, 40 dibagi 4 yaitu 10. Jadi kelas intervalnya terletak pada 26 sampai 30. Lanjut, P25 sama dengan 25,5 ditambah 5 dikali 10 min 3 per 9. 5, 10 min 3 yaitu 7, jadi 5 dikali 7 per 9. 25,5 ditambah 35 per 9 sama dengan 25,5 ditambah 3,89 sama dengan 29,4. Definisi dari ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya. Jadi gini, kalau misalnya dalam satu data itu pasti ada sebarannya. Lalu dalam sebaran itu pasti ada nilai pusatnya atau nilai sentralnya. Nah, di situ juga ada seberapa jauh nilai itu menyimpang dari rata-ratanya, atau seberapa jauh nilai distribusi data itu menyimpang dari nilai pusatnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan dispersi. Selanjutnya yaitu macam-macam ukuran dispersi. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan atau range dalam statistik disebut juga sebagai sebaran, yaitu selisih antara angka data tertinggi dengan angka data terendah dari kumpulan data. Satuan dari jangkauan ini sama dengan satuan datanya. Apabila data tersebut seragam, maka nilai jangkauan tersebut adalah 0. Secara notasi, jangkauan dapat dinotasikan sebagai berikut. R sama dengan X max dikurangi X min. Dengan R sama dengan range atau jangkauan, X max adalah nilai maksimum dan X min adalah nilai minimum. Seperti contoh, range data 1, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 7, 13, 13. Caranya yaitu dengan 13 sebagai nilai maksimal dikurangi dengan 1 sebagai nilai minimal sehingga hasilnya 12. Selanjutnya yang kedua adalah rata-rata simpangan atau deviasi Mean. Deviasi Mean atau rata-rata ini adalah suatu pengukuran penyebaran atau penyimpangan setiap data dalam suatu distribusi yang dihitung dari rata-ratanya. Dalam menghitung deviasi rata-rata, harus kita cari rata-rata dari harga mutlak selisih antara tiap-tiap data dengan meannya. Harga mutlak adalah nilai dengan tidak memandang positif atau negatif, karena semuanya dianggap positif. Sehingga mean deviation atau rata-rata simpangan data tunggal yaitu X1, X2, X3, sampai Xn yang didefinisikan dengan MD sama dengan sigma XI dikurangi X bar dibagi N. Dengan MD sama dengan mean deviation XI yaitu data ke I dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya. X bar sama dengan mean aritmatika atau rata-rata dan N sama dengan jumlah datanya. Berikutnya, contoh soal dari rata-rata simpangan atau deviasi Mean. Hitung rata-rata simpangan dari data berikut. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Nah, data
Data-data ini disebut sebagai XI. Banyak data tersebut ada 10, sehingga diketahui juga bahwa N sama dengan 10. Kemudian untuk menghitung X bar, kita jumlahkan terlebih dahulu semua dari XI. 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5. Dan ketemu hasilnya yaitu 32. Sehingga 32 dibagi N yang jumlahnya 10 adalah 3,2. Barulah kita kurangi dengan XI, seperti 1 dikurangi 3,2, 2 dikurangi 3,2, dan seterusnya. Dan perlu diingat, seperti yang saya katakan sebelumnya, deviasi mean ini menggunakan nilai mutlak, sehingga tidak ada bilangan negatif. Semuanya positif. Kemudian setelah dikurangi, hasil pengurangan tersebut dijumlah dan dibagi 10, dan ketemulah hasilnya yaitu 1,04. Materi yang ketiga yaitu jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi kuartil. Jangkauan antar kuartil adalah selisih nilai antara kuartil atas Q3 dengan kuartil bawah Q1 yang dirumuskan dengan Qr sama dengan Q3 min Q1. Sedangkan jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari kuartil atas Q3 dengan kuartil bawah Q1 yang dirumuskan dengan Qd sama dengan setengah dari Qr atau Qd sama dengan setengah dalam kurung Q3 min Q1. Materi yang keempat yaitu jangkauan persentil atau ring persentil 10-90. Ring persentil 10-90 dari sekumpulan data adalah P90 min P10. Sedangkan ring semi persentil 10-90 dari sekumpulan data adalah setengah dalam kurung P90 min P10. Materi yang kelima yaitu deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Deviasi rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Simpangan rata-rata ada simpangan rata-rata data tunggal dengan rumus yaitu SR sama dengan sigma mutlak X min X bar per N dengan keterangan SR yaitu simpangan rata-rata, X-nya adalah data ke N atau nilai terakhir, X bar yaitu nilai rata-rata, dan N-nya adalah banyaknya data. Dan selanjutnya ada simpangan rata-rata data kelompok yang dirumuskan dengan SR sama dengan sigma F mutlak X min X bar per sigma F dengan keterangan SR adalah simpangan rata-rata, F-nya frekuensi, X-nya adalah data ke N atau terakhir, dan X bar-nya adalah nilai rata-rata. Materi yang keenam yaitu ragam atau varian. Ragam atau varian adalah ukuran penyebaran dengan menggunakan rata-rata berbobot dari kuadrat jarak setiap nilai data terhadap pusat data. Varian ada varian data tunggal, yaitu untuk sampel yang besar atau N lebih dari 30 menggunakan S pangkat 2 sama dengan sigma IN sama dengan 1 dalam kurung X1 XI min X bar pangkat 2 per N. Untuk sampel yang kecil atau N kurang dari 30 yaitu menggunakan S pangkat 2 sama dengan sigma IN sama dengan 1 dalam kurung XI min X bar pangkat 2 per N min 1. Untuk varian yang data kelompok yaitu untuk sampel yang besar N sama dengan N lebih dari 30 yaitu menggunakan S pangkat 2 sama dengan sigma F dalam kurung X min X bar pangkat 2 per sigma F. Sedangkan untuk sampel yang kecil N kurang dari 30 yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma F dalam kurung X min X bar pangkat 2 per sigma F min 1. Keterangannya yaitu S pangkat 2 yaitu varians, X yaitu data ke N atau terakhir, dan X bar yaitu nilai rata-rata, sedangkan N adalah banyaknya data. Materi yang ketujuh yaitu simpangan baku atau standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku adalah akar dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel, simpangan bakunya disimbolkan dengan S, dan untuk populasi simpangan bakunya disimbolkan dengan mu.
varians tentulah S kuadrat untuk sampel dan untuk varians populasi. Jelasnya S dan S kuadrat merupakan statistik sedangkan S dan merupakan parameter. Dan untuk rumus dari sampel yaitu akar sigma I sama dengan 1 N FI dalam kurung XI min X bar kuadrat per N min 1. Sedangkan untuk rumus populasi sama dengan akar sigma I sama dengan 1 N FI dalam kurung XI min mu kuadrat per N. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.